Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman praktikan Laboratorium Statistik Industri tahun 2023. Aku ucapkan selamat bagi kalian yang sudah sampai di modul 7, yaitu analisis diskriminan, di mana ini merupakan dua modul terakhir dari Laboratorium Statistik Industri. Sebelumnya, perkenalkan di sini aku Arta sebagai asisten laboratorium yang akan membawakan materi mengenai modul 7 kali ini. Oke, langsung saja di sini ada beberapa poin yang akan aku bahas. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai materi analisis diskriminan. Kemudian yang kedua dilanjutkan pengaplikasian software. Yang ketiga ada analisis output. Dan yang terakhir yaitu penjelasan mengenai tugas pendahuluan. Baik, langsung saja sebelum kita masuk ke penjelasan materinya, di sini kita akan mengetahui mengenai tujuan praktikum di modul 7 kali ini. Yang pertama yaitu praktikan dapat memahami setiap karakter dan kegunaan metode analisis diskriminan. Kemudian yang kedua yaitu praktikan dapat mengelompokkan setiap objek dalam dua atau lebih kelompok berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang terakhir, praktikan dapat menguji apakah ada perbedaan signifikan antara kategori atau kelompok yang dikaitkan dengan variabel bebas. Kemudian di sini ada pengertian mengenai analisis diskriminan. Jadi analisis diskriminan ini merupakan suatu teknik statistika dependensi yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan suatu individu atau observasi ke dalam suatu kelas atau kelompok dari sekumpulan variabel-variabel. Untuk manfaat analisis diskriminan ini, yang pertama tentunya dapat digunakan sebagai cara terbaik untuk menyatakan perbedaan antar segmen. Kemudian yang kedua, yaitu adalah cara terbaik untuk mengalokasikan suatu objek ke dalam salah satu kelompok. Untuk tujuan analisis diskriminan ini sendiri, yang pertama yaitu untuk mengetahui perbedaan yang jelas antar grup pada variabel dependen. Kemudian yang kedua yaitu jika ada perbedaan, maka variabel independen mana pada fungsi diskriminan tersebut yang membuat perbedaan. Kemudian yang ketiga yaitu membuat fungsi atau model diskriminan yang mirip dengan regresi. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan klasifikasi terhadap objek ke dalam suatu kelompok atau grup. Untuk asumsi diskriminan ini sendiri, yang pertama adalah variabel independen berdistribusi normal multivariat. Kalau misalnya dia tidak berdistribusi normal, gimana, Kak? Kan itu responden, jadi kita nggak bisa tahu gitu, nggak bisa menentukan. Jadi kalau misalnya dia berdistribusinya tidak normal, itu masih tetap bisa diproses. Cuma dia akan mengurangi ketepatan klasifikasiannya. Jadi dia tuh kayak mengurangi fungsi diskriminannya gitu, mengurangi ketepatan fungsinya gitu. Kemudian yang kedua, varians dalam setiap kelompok adalah sama. Dan yang ketiga adalah tidak ada data yang bersifat ekstrim atau outlier pada variabel independen. Jadi ini sama aja sih kayak yang berdistribusi normal tadi. Tapi dia kalau misalnya datanya bersifat ekstrim, itu masih tetap bisa diproses. Tapi dia tetap akan mengurangi ketepatan pengklasifikasiannya. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada korelasi antar variabel independen. Di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan analisis diskriminan. Yang pertama yaitu korelasi kanonikal.
ini digunakan untuk mengukur seberapa kuat asosiasi antara skor diskriminan atau kelompok. Kemudian yang kedua ada sentroid atau rata-rata nilai skor fungsi diskriminan untuk suatu fungsi tertentu atau suatu kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga ada cutting score, yaitu nilai rata-rata sentroid yang dapat dipakai sebagai patokan mengelompokkan objek. Kemudian yang keempat ada hit ratio, yaitu salah satu kriteria untuk menilai kekuatan persamaan diskriminan dalam mengelompokkan objek. Dan yang terakhir ada diskriminan loadings atau korelasi linear sederhana antara setiap variabel independen dengan skor diskriminan untuk setiap fungsi diskriminan. Baik, di sini ada perbedaan mengenai analisis klaster dan analisis diskriminan. Kenapa sih Kak kok harus ada analisis diskriminan? Kan sama-sama aja mengelompokkan. Kan di modul 6 kemarin udah ada analisis klaster. Harusnya kan sama aja gitu. Ya, memang analisis klaster dan analisis diskriminan ini sama-sama mengelompokkan. Tapi ada satu perbedaan yang sangat signifikan antara dua analisis ini. Yang pertama, untuk analisis klaster, dia itu mengelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik. Sedangkan untuk analisis diskriminan, itu dia mengelompokkan berdasarkan skor atau nilai diskriminannya. Jadi contohnya itu seperti kayak untuk analisis klaster itu seperti responden satu bernilai tinggi, kemudian responden kedua bernilai tinggi, responden ke-10 bernilai tinggi, responden ke-17 bernilai tinggi, kayak gitu. Itu dimasukkan ke dalam satu klaster atau ke dalam satu kelompok gitu. Kemudian untuk analisis diskriminan itu tuh seperti kayak dia tuh dikelompokkan berdasarkan eh, variabel yang terpengaruh. Jadi dikelompokkan tuh berdasarkan variabel dependennya, variabel yang dipengaruhi gitu. Seperti kayak motivasi yang tinggi atau rendah, kepuasan pelanggan yang kurang atau lebih, kemudian kayak tingkat penjualan yang tinggi atau rendah gitu. Oke, selanjutnya di sini ada pengaplikasian untuk software SPSS-nya. Jadi kita langsung masuk aja ke pengaplikasian softwarenya ya. Oke, teman-teman, kalian bisa langsung input aja ya untuk data-data hasil dari kuesioner kalian. Yaitu kalian bisa input 15 variabel pertanyaannya dan 3 identitas dari responden, yaitu nama, gender, dan usia. Kalau misalnya kalian udah terlanjur nih input total, misal kalian di sini udah terlanjur input totalnya, itu kalian bisa hapus aja. Bisa kalian langsung klik gini, terus klik delete di bagian keyboardnya, nanti dia langsung otomatis kehapus. Kita lanjut ke variabel view. Di sini untuk tipe datanya, untuk nama dan gender, ini tipe datanya string, kemudian 15 variabel dan usia itu tipe datanya numerik. Tipe data numerik ini sama aja kayak tipe data angka, angka yang simple gitu. Kemudian di sini untuk width, di sini itu digunakan untuk eh, berapa sih karakter yang kita kehendaki untuk diinput gitu. Misal di variabel nama gitu. Width-nya di sini kita tulis 3 misalnya. Jadi nanti nama yang hurufnya lebih dari 3 itu tidak akan ke input. Misal kayak namanya itu Rosa gitu. Nanti dia cuman ke inputnya Ros gitu. Dia nggak bisa kalau lebih dari 3. Jadi untuk di kolom with ini kondisional dari kalian. Misal namanya ada yang lebih dari 10 gitu. Misal ada namanya ada yang lebih dari 12 huruf. Udah kalian tulis aja seberapa. Jadi ini kondisional aja. Mengikuti data dari kalian.
Kemudian di bagian kolom desimal ini kita tulis 0. Kenapa kok 0? Karena kita hanya akan menginputkan data yang belakangnya nggak ada komanya. Jadi kolom desimal ini untuk menulis berapa angka yang di belakang koma gitu. Karena kita mau angkanya kayak cuman 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1 gitu doang, nggak ada komanya, nggak 5,00 gitu. Jadinya karena kita cuman mau kayak gini doang, jadi di sini kita tulis desimalnya 0 atau angka di belakang komanya 0. Kemudian di bagian label, label ini sama aja kayak seperti eh, nama lain, nama lain dari data yang kita inputkan gitu. Misalnya di kolom nama kita mau ubah nama respondennya jadi responden 1, responden 2, responden 3, responden 4 gitu. Misalnya kayak untuk memudahkan gitu bisa ditulis di bagian labelnya ini. Tapi karena kita namanya mau kita tetepin, mau kita tetap ya udah namanya mau pakai nama responden asli. Jadi kita kosongin aja. Kemudian di bagian value ini digunakan untuk mengubah variabel string menjadi numerik. Karena di sini tipe data yang string mau kita jadiin tetap string, maka kita tulis non. Kalau misalnya waktu di pengolahan data, waktu di bagian tipe data string ini mau diubah numerik, di bagian value ini bisa kita isi. Kemudian di bagian missing ini kita tulis non juga karena missing ini digunakan untuk misal ada beberapa data yang nggak mau kita ikutkan ke pengolahan gitu. Kita bisa tuliskan karena semua datanya mau diikutkan ke pengolahan, maka kita tulis non. Kemudian di bagian kolom, kolom ini digunakan untuk em, setting lebar lebar kolomnya gitu. Misal di bagian sini namanya mau kita lebarin lagi gitu. Di sini kita bisa tambahin atau kita ubah langsung dari sininya juga bisa. Misal kita mau lebarin gini, nanti pasti di variabel V-nya ini berubah kan jadi 10. Kita samain aja semuanya 8. Oke, selanjutnya di sini ada align. Di sini sama aja untuk rata kanan, rata kiri, atau rata tengah, left, right, atau center. Kemudian di bagian measure, ini untuk 15 variabel pertanyaannya, kita masukkan scale. Kemudian untuk nama, gender, dan usia, itu masukkan nominal. Kenapa nominal, Kak? Kenapa kok nggak ordinal aja? Karena nominal ini digunakan untuk skala data untuk membedakan skala data. Kalau misalnya ordinal ini untuk membedakan dan mengurutkan. Karena kita cuma mau membedakan, jadi kita pakai yang nominal. Jadi ordinal itu untuk mengurutkan dan membedakan. Kalau nominal ini untuk membedakan. Role-nya udah pasti pakai yang input. Oke, langsung lanjut aja kita ke analisisnya. Jadi sebelum melakukan analisis diskriminan, kita harus melakukan grouping atau kita menentukan dulu nih, ini masuk ke grup 1 atau grup 2 gitu. Dengan cara melakukan analytical hierarchy. Jadi sebelum melakukan analisis diskriminan harus menentukan analytical hierarkinya untuk mendapatkan eh, hasil dari average linking. Caranya klik analyze, kemudian ke classify, kemudian klik hierarchical cluster. Oke, kemudian di bagian variablesnya ini kita masukkan 15 variabel pertanyaannya. Oke, selanjutnya di sini untuk nama kita masukkan ke label case. Nah, itu untuk klasternya ini case, displaynya statistik dan plots. Langsung masuk ke statistik. Di sini kita pilih single solution. Kita tulis number of clusternya 2. Kenapa kok 2, Kak? Karena kita akan membaginya ke dalam 2 grup saja. Grup 1 sama grup 2. Makanya number of clusternya kita tuliskan 2. Kemudian klik continue. Langsung ke save. Kemudian kita klik single solutionnya untuk number of clusternya 2. Kemudian klik continue. Langsung ke OK.
Nah, di sini kita dapatkan outputnya. Di sini kita dapat average linkage-nya kan. Nah, di sini kita ngelihatnya di bagian data view ini. Jadi dapat dilihat bahwasannya ada 4 responden yang masuk ke dalam grup 2 dan ada 16 responden yang masuk ke dalam grup 1. Nah, setelah kita melakukan grouping ini, baru kita bisa lanjut ke analisis diskriminannya, yaitu dengan cara klik analyze, kemudian classify, masuk ke diskriminan. Oke, di bagian grouping variabel ini kita masukin average linkage-nya tadi. Setelah kita melakukan hierarchical cluster-nya, masukin average linkage ke grouping variabel, kemudian di event range, klik, kita tulis minimumnya 1, maksimumnya 2, kemudian kita klik continue. Nah, di variabel independennya kita masukkan semua variabel pertanyaannya, yaitu ada 15 variabel ini, kita masukkan ke kolom independen. Selanjutnya kita klik use stepwise method dan klik statistik. Nah, di sini kita bisa langsung klik means, univariate ANOVA, lalu unstandardized. Kemudian kita klik continue. Langsung masuk ke metode. Di sini kita bisa klik Mahalanobis distance, kemudian use probability of F-nya, diklik, kemudian displaynya summary of types. Tapi continue. Lanjut ke classify. Di sini kita prior probabilities-nya all groups, terus use covariance-nya within groups, dan displaynya summary table. Klik continue. Kemudian langsung ke OK. Nah, ini merupakan output dari diskriminannya. Jadi di sini nanti akan dibagi menjadi beberapa output. Yang pertama di bagian output diskriminan ini ada tabel analisis cache processing summary. Di sini dapat dilihat bahwasannya ada 20 responden yang valid dengan totalnya yaitu ada 20 dan persentasenya 100%. Artinya tidak ada data yang hilang, error, ataupun tidak ikut terolah. Artinya semua datanya sudah diolah. Kemudian masuk ke tabel grup statistik. Di sini dapat dilihat bahwasannya ada 16 responden yang masuk ke dalam grup 1 dan ada 4 responden yang masuk grup 2 dengan total respondennya yaitu ada 20 responden. Kemudian langsung lanjut ke tabel test of equality group means. Di sini kita lihat ada kolom Wilks lambda. Di dalam Wilks lambda ini, kita dapat analisis bahwasannya apabila nilainya itu mendekati 0, itu artinya dia mempunyai, tiap grup itu mempunyai kecenderungan yang berbeda. Kalau dia mendekati 1, artinya dia mempunyai, di tiap grupnya itu mempunyai kecenderungan yang sama. Kemudian di sini kita lanjut ke tabel F. Di dalam kolom F hitung ini, kita bisa lihat bahwasannya jika F hitung lebih dari F tabelnya nanti kalian bisa lihat di sini ya. Kalian nanti bisa lihat di tabel F. Untuk DF1 dan DF2-nya 18, itu tabel F-nya berapa. Jadi nanti kalian sesuaiin di output kalian. Kalau output kalian DF-nya 1, DF1-nya 1, terus DF2-nya 48, ya kalian sesuaiin punya output kalian nanti. Terus di sini untuk F hitungnya kalau dia lebih dari F tabel maka H0 ditolak. Yang artinya dua grup mempunyai varians yang berbeda atau tidak identik. Tapi kalau misalnya F hitungnya kurang dari F tabel maka H0-nya diterima. Artinya dua grup mempunyai varians yang sama atau identik. Kemudian langsung lanjut ke signifikansi. Di sini dapat dilihat bahwasannya jika signifikansinya lebih dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan antar grup. Apabila signifikansinya
kurang dari 0,05, maka ada perbedaan antar grup. Kemudian lanjut ke analisis yang kedua, itu ada stepwise statistik. Di sini dapat dilihat bahwasannya hanya ada satu variabel, yaitu variabel fitur blokir, yang signifikan atau mempengaruhi penilaian. Penilaian kayak penilaian tingkat kepuasan penggunaan aplikasi Treat. Karena kan ini kan studi kasusnya aplikasi Treat ya. Jadi dia hanya ada satu variabel. Kalau misalnya nanti di tempat kalian ininya ada 5 variabel ya, kalian tulisnya 5. Berhubung ini hanya ada satu, jadi hanya ada satu variabel yang mempengaruhi. Kemudian di sini untuk variabel in the analysis. Di sini sama aja kayak yang atasnya. Jadi ini nanti adalah penjelasan dari tabel yang atas. Bahwasannya output ini setelah diiterasi dari step 1. Karena ini kan hanya ada step 1 ya. Ada step 1. Dilihat bahwasannya hanya ada satu variabel yang tetap tinggal pada model diskriminannya. Tuh. Terus di sini langsung lanjut ke summary of canonical discriminant function. Oke, di sini dapat kita lihat bahwasannya nilai Wix lambdanya yaitu 0,099 dengan chi-square-nya 40,424 dan signifikansinya yaitu 0,000 yang artinya dia berarti kurang dari 0,05 yang artinya dia menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara penilaian penggunaan aplikasi Grid pada model diskriminannya. Oh iya, tadi di sini untuk penjelasan tabel agent value ini caranya yaitu adalah di sini kan ada nilai canonical correlation ya. Jadi nilai canonical correlation itu apa sih Kak? Nilai canonical correlation itu digunakan untuk mengukur keeratan keeratan suatu hubungan antara skor diskriminan dengan grup. Jadi nilai canonical correlation-nya kan 0,949 itu antara range 0 sampai 1 atau dari asosiasi antara 0 sampai 1 itu dia tuh mempunyai keeratan yang tinggi gitu loh. Karena dia kan mendekati ke 1. Bisa juga dipersenkan dengan cara dikuadratkan 0,949 dikali 0,949. Itu kan hasilnya ke 0,9000. Itu kalau dipersenkan yaitu 90%. 90% itu kan mendekati 100% ya. Artinya dia varians dari variabel independen ini, variabel dari varians dari variabel dependen ini kayak tingkat kepuasan pengguna aplikasi traits ini dapat dijelaskan dari model diskriminan yang terbentuk gitu. Wix lambdanya sama aja kayak yang tadi, tinggal dituliskan nilai Wix lambdanya berapa, t-square berapa, dengan signifikansinya berapa, dijelaskan dia ada perbedaan atau tidak. Kemudian langsung lanjut, di sini ada output struktur matriks. Di bagian struktur matriks ini kan ada kan variabel yang punya pangkat A dan ada yang nggak berpangkat A. Di sini kan fitur blokir ini nggak ada pangkat A-nya ya. Kalau misalnya variabel yang nggak ada pangkat A-nya, artinya variabel itu berarti digunakan. Artinya variabel itu penting. Variabel yang tidak ada pangkat A-nya itu sangat berpengaruh. Atau dia itu harus ditinggalkan pada variabel diskriminan. Pada fungsinya itu dia lebih lebih dilihat fungsinya. Tapi kalau misalnya dia ada pangkat A-nya, artinya dia tidak berpengaruh. Artinya dia itu variabel ini loh, this variable not used in the analyze. Variabel ini tidak digunakan di analisis gitu. Jadi pada analisisnya kalau yang pangkat A ini tidak digunakan, artinya tidak terlalu penting. Jadi kita lihat yang nggak ada pangkat A-nya aja. Kemudian langsung lanjut ke canonical discriminant function. Jadi di sini nanti kalian tulis fungsi diskriminannya dengan cara kalian tulis z-score sama dengan, nah kalian tulis konstannya berapa? Z-score sama dengan min 14,697
ditambah 3,266 dikalikan fitur blokir. Gitu seterusnya. Misal di sini nanti masih ada atasnya kayak sedikit ruang gitu. Kalian tulis lagi ditambah min berapa atau ditambah plus berapa gitu. Terus dikalikan di sini variabelnya apa. Kayak gitu seterusnya. Jadi nanti di laporannya kalian nggak perlu nyari hasilnya berapa, kalian cukup tulis fungsinya aja. Kemudian di sini langsung lanjut ke function at group centroid. Di bagian ini menjelaskan bahwasannya di setiap grup itu dibagi menjadi dua nilai atau dua tipe, yaitu ada yang negatif dan ada yang positif. Gitu aja. Nanti ya tergantung dengan kalian ada yang negatif apa enggak atau negatif semua gitu. Kemudian ini ada output yang terakhir yaitu classification statistik. Di sini sama aja menjelaskan kayak yang output diskriminan tadi bahwasannya ada 20 data responden yang diproses. Kemudian 0 data yang hilang dan 0 data yang error gitu. Artinya semua 20 data tersebut telah diproses tanpa adanya yang hilang dan semua digunakan dalam output. Kemudian di sini ada prior probabilities for group. Di sini dijelaskan bahwasannya ada 16 responden masuk grup satu dan ada 4 responden masuk ke grup 2 dengan total respondennya 20. Ini tuh sama aja seperti ringkasannya yang tadi lah, rangkumannya. Kemudian di sini ada classification result. Di bagian classification result ini merupakan eh, cross tabulation antara model awal atau model originalnya dengan pengklasifikasian hasil model diskriminan secara keseluruhan. Jadi model diskriminan yang terbentuk ini mempunyai tingkat validasi 100% dengan 16 responden masuk ke grup satu dan 4 responden masuk ke grup 2. Begitu. Mungkin sekian penjelasan mengenai pengaplikasian software dan analisis output. Selanjutnya yaitu penjelasan tugas pendahuluan. Oke, teman-teman, jadi di sini ada penjelasan mengenai tugas pendahuluan. Untuk tugas pendahuluan di modul 7 ini, yaitu membuat mind mapping terkait modul 7 analisis diskriminan. Dikerjakan manual di kertas gambar A4 dan dihias semenarik mungkin. Untuk tupen ini maksimalnya yaitu dikumpulkan pada hari Minggu jam 9 malam di link Gform Tupen. Dan tupen terbaik akan mendapatkan free resume. Sekian pemaparan materi mengenai modul 7 dari aku. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung ditanyakan ketika praktikum berlangsung. See you!